Selamat pagi semua, anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. mari sebelum kita belajar, kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Kita berdoa ya, berdoa dimulai. Oke, selesai. Jadi hari ini ada yang nggak masuk, siapa aja? Aban, Pak Aban. Tuh, Oh, Aban. Eko, Masuk Bang. lagi. Eko, empat, Ya. empat orang. banyak, Pak. Oke, baik ya. Oh, ya pada kemana tuh ya mereka? Nyungsep, Pak, nyungsep. Oh, super sekali. Oke, lanjut. Kita pernah dengar istilah sosial media? Pernah, Pak. Nah, anak pernah dengar semua? Oh iya. Punya akun sosial media? Aduh, punya, Pak. Punya, Pak. Punya Punya, Pak, Pak. banyak Pak. Punya. Iya. Itu sosial media ada apa aja sih? Kalau kalian ingat? Kalian Saya tahu? ada Instagram Pak, Instagram. Oh, Instagram. Iya, apalagi? Ada. Friendster. Iya. Saya Ada TikTok, lagi? Pak. TikTok. Friendster, TikTok. Pak. Oh, anak no zaman no. Oh, Friendster ini anaknya zaman kapan ini ya? Ada Friendster. Oke. Nah, pernah nggak sih kita ngalami di sosial media? Kita banyak hal yang terjadi ya, terutama banyak masalah yang selalu terjadi di sosial media. Nah, untuk itu maka dari pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang etika sosial media. Nah, tujuan pembelajaran adalah tentang lebih ke arah cyberbullying dan jenis-jenisnya, menjelaskan kolaborasi di dunia maya, serta etika dalam praktek baiknya, menggunakan sosial media dengan baik, memperhatikan privasi, hak orang lain, dan juga dampak positif negatifnya. Serta yang terakhir adalah mengkritisi kasus perundungan dan mengantisipasinya seperti apa. Yang perundungan di sosial media ya, terutama ya. Oke, kalian semua pasti sudah tadi berbicara, sudah tahu tentang adanya sosial media dan punya akun sosial media sendiri. Nah, sedangkan kita melihat dari arti sosial media menurut Wikipedia, disebutkan bahwasanya media sosial atau sering disebut sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi pengguna untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan fasilitas lainnya, serta aktivitas sosial media bagi penggunanya yang berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, gitulah. Saat ini semua orang, hampir semua ya punya sosial media, kecuali yang nggak punya, ya benar deh, nggak punya. Oke, lalu apa itu etika? Nah, secara etimologi, secara kata-kata, bahwasanya etika itu diambil dari bahasa Yunani, ya. Ethos artinya sifat, watak, kebiasaan, dan tempat yang biasa, atau etikos, atau susila, keadaban, kelakuan, perbuatan baik. Nah, sehingga etika itu berkaitan dengan sifat seseorang mencerminkan perbuatan yang baik. Aristoteles juga berpendapat bahwasanya tentang practical wisdom atau kebijaksanaan praktis. Jadi seseorang bertindak sehubungan dengan kebenaran dan masuk akalnya sesuatu keadaan demi baik dan buruknya seseorang. Nah, jadi gitu ya menurut Aristoteles. Etika media sosial ini dikutip dari Edition News. Satu, biasanya kita memilih kata yang baik, relevan, dan tepat untuk berkomunikasi. Jadi di sosial media, baik secara langsung, sinkronus, secara langsung ataupun secara asinkronus, secara tidak langsung, kita memilih kata-kata bijak, baik komen, kalian ke komen itu harus pilih-pilih. Jangan sampai sekarang kan udah ada UU ITE, wah bahaya nanti bisa ditindaklanjuti. Nah, yang kedua, bijak dalam memilih informasi yang akan diunggah. Nah, jadi bijak-bijak lah informasi yang diunggah. Jangan segala hal yang emang
yang ada yang kalian rasakan semua diunggah ya. Walaupun di sosial media selalu eh, menanyakan apa yang Anda rasakan, apa yang ingin Anda update, ya nggak harus Anda jawab juga gitu. Jadi kita harus bijak memilih apa yang emang kita akan unggah atau share. Nah, yang ketiga adalah cantumkan sumber informasi atau karya yang saat diunggah. Misalnya itu adalah karya seseorang, gambar seseorang, atau apapun itu, kita harus mencantumkan informasinya atau meretweet ataupun merepost atau segala macam, mencantumkan sumber karyanya atau sumber informasinya agar bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa ditelusuri. Nah, yang keempat adalah tidak menyebarkan berita hoax. Ya. Ini kalau kita memang belum tahu, mungkin dimaafkan. Tapi kalau kita belum tahu, harusnya kita coba teliti lagi apakah ini hoax atau bukan. Jadi anak-anak sekalian, kita jangan sampai termakan provokasi berita yang tidak bagus ataupun bahkan kita ikut-ikutan untuk merundung atau membuli orang lain terhadap berita yang emang belum tentu benarnya gitu. Ya. Oke, yang selanjutnya terakhir adalah jangan membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Oh, misalnya tiba-tiba Sugi, nah, eh, memberikan informasi secara berlebihan, misalnya lagi lapar nih, lagi napas nih, atau lagi ngopi nih. Nah, ini nggak semua hal yang harus diumbar secara berlebihan ya. Ya gitu ya. Lanjut, kita ada permasalahan yang Bapak ambil dari pemikiran Bapak yang mungkin sering terjadi di sosial media. Ini ada masalah nih ya, coba teman-teman perhatikan. Nanti silakan dipikirkan, dijawab dengan pendapat masing-masing. Nah, ini ada anak bernama Jordi dan Mawar. Setiap hari bermain sosial media. Jordi tipe anak yang ingin sosial media itu menjadi alter ego. Nah, alter ego bukan ini ya, bukan klub Mobile Legends ya, tapi diri dia yang lain gitu, yang emang ingin terlihat lebih berkuasa dan membuli orang lain dengan sosial media. Jadi dia kalau ibarat digambar tuh dia sebenarnya kucing, tapi di sosial media udah jadi harimau gitu. Nah, merasa diri dia apa ya, berkuasa dan dia sangat senang untuk membuli, mengkomen head dan segala macam yang ada di sosial media. Ada lagi Mawar. Nah, sebut saja namanya Mawar ya. Nah, Mawar ini melakukan kegiatan sosial media sehari-hari, masakan dirinya dia kesepian sehingga mencari sosok perhatian yang mempedulikan dirinya dengan mengumbar hal-hal privasi dirinya agar diakui. Ya, misalnya berpenampilan cantik, terus juga ingin dapat atensi, perhatian dengan cara mengumbar-ngumbar hal yang lain gitu yang emang sebenarnya hal pribadi, entah masalah pribadinya, entah tentang keluarganya, entah tentang permasalahan apapun itu, atau bahkan memamerkan tubuhnya untuk dapat atensi di khalayak sosial media. Nah, dari dua kasus tersebut, adakah saran solusi terkait permasalahan Jordi dan Mawar? Atau mungkin teman-teman semua, anak-anak semua, pernah menemukan kasus serupa atau mengalami kasus serupa sehingga sosial media menjadi banyak dampak buruknya. Lalu bagaimana kalian mengatasinya? Oke, silakan coba ya, silakan coba siapa yang ingin menanggapi ini? Coba siapa? Ada yang mau menanggapi terkait kasus Jordi Saya Pak, atau Mawar? Ya, saya silakan. Pak, saya Pak pernah Supriyadi, silakan. ya, saya pernah Pak ngelihat inian Pak yang di apa namanya yang di TikTok gitu Pak, itu banyak banget gitu cewek joget-joget gitu Pak di situ Pak. Nah itu kan sebenarnya kan nggak boleh gitu Pak, itu kan dilihat sama publik Pak gitu. Nah kalau kata saya sih ya lebih baik anak-anak yang modelnya seperti itu tuh dirangkul Pak gitu. Kayak misalnya kita rangkul, kemudian kita ajak ke tempat-tempat yang baik gitu kayak tempat ibadah atau ngikutin pengajian atau segala macam gitu Pak, biar anak-anak itu nggak kayak gitu lagi gitu. Paling itu sih Pak. Wah, bagus sekali dari Supriyadi jawabannya.
Jadi dari teman kita Supriyadi menjawab bahwasannya anak-anak ya kayak di TikTok ada kasus di mana joget-joget itu dengan memamerkan tubuhnya diakui bahwasannya itu mungkin memuaskan dia, tapi kita sebagai temannya ataupun orang yang setidaknya punya ulas asih atau kebaikan, ajak mereka untuk lebih ke arah aktivitas yang lebih positif. Gimana dari teman-teman yang lain? Ada lagi pendapatnya terkait kasus Mawar ataupun Jordi? Ya, silakan. Ada yang mau berpendapat? Gak usah takut, nggak usah takut ya. Gak bakal bapak-bapain kok. Salah itu wajar dalam belajar ya. Jadi nggak usah takut salah ya. Silakan. Ada lagi? Ya, Ari itu Pak, oke. Ari. Oh iya, apa mau dipanggil namanya nih? Kayaknya Ari lagi sibuk nih. Panggil Ya, aja Pak, silakan. panggil Pak. Panggil aja Pak. Atau Sugi yang minta-minta manggil nih. Ya, mungkin kita lanjut ya. Terima kasih atas semua jawabannya terhadap masalah ini. Selanjutnya adalah kita melihat bagaimana sebenarnya cyberbullying, ya terlepas dari kasus banyak hal yang ada di internet, kita fokus ke cyberbullying. Menurut yang saya kutip dari UNICEF, nah cyberbullying itu ada perundungan dunia maya di mana menggunakan teknologi digital. Nah, ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, atau platform game, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan media sosial. Nah, data korban bullying yang diambil dari kata data, ini dari 2016 ada 122, 2017 126, 2018 107, 2019 46, 2020 76. Nah, ini merupakan bahwasanya selalu ada tiap tahun korban dan di atas 40 korban bullying, dan ini masih terus berlanjut hingga saat ini ya. Data sekarang mungkin belum yang kita tahu. Nah, contoh cyberbullying menurut UNICEF, yang satu adalah menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Jadi misalnya Pak Ari memposting Pak Sugi yang lagi jatuh dan jatuhnya jatuh, lari jatuh terus ketiban tangga dan jatuhnya tepat di atas misalnya kotoran hewan misalnya gitu, difoto atau divideokan. Nah, itu kan termasuk sebuah bully walaupun terlepas orangnya juga tahu atau tidak. Nah, memberikan pesan ancaman, menyakitkan melalui platform chatting, menulis kata-kata, kolom komentar media sosial, yang satu yang memalukan atau menyakitkan, itu hate comment ya bahasa sekarang ya. Jadi selalu mengkomen sesuatu yang emang pada dasarnya berbahaya atau membuat orang lain nggak suka atau dibenci. Meniru, mengatasnamakan seseorang dengan akun palsu. Dan memberi pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Ya, jadi ini bahaya juga nih ya. Misalnya Pak Eri dikirimkan pesan dengan akun yang bernama Sugi. Bahasanya, Pak Erdi, kamu pulang, awas, ditunggu di perapatan. Ini bahaya juga ini ya. Trolling, mengirimkan pesan yang mengancam atau menyekelkan di jaring sosial. Nah, jadi pesan yang mengancam, padahal ini bukan gitu ya. Mengusilkan anak-anak dari game online, aktivitas dan grup pertemanan, jadi mengucilkan nih sama menjauhkan dari kelompok sosial nih, sama kayak di offline ya. Menyiapkan situs grup yang berisi kebencian seorang untuk tujuan menebar kebencian terhadap seseorang. Nah, misalnya nih tiba-tiba Pak Sugi lagi nggak senang sama Pak Ari, nah Pak Sugi membuat grup baru. Nah, di situ tidak ada Pak Arinya, jadi di situ ngomongin Pak Ari, Pak Ari gini nggak asik, gini 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 gini. Nah, itu adalah membuat
sebuah cyberbullying ya, termasuk cyberbullying. Yang selanjutnya menghasut. Nah, ini sering terjadi ya. Menghasut orang lain agar orang lain malu ya. Mungkin nggak hanya anak-anak, mungkin orang dewasa juga sering melakukan ini ya. Memberikan suara untuk menentang seseorang dan juga pendapat melecehkan. Ya, jadi eh, seolah-olah membela tapi ternyata melecehkan orang lain gitu. Membuat akun palsu, membajak, membuat masalah dalam nama mereka, memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar yang sensual atau terlibat dalam percakapan seksual. Ini bahaya juga ya. Banyak macamnya cyberbullying ini ya. Nah, silakan setelah kalian tahu semua tentang cyberbullying ini, silakan kalian semua buat kelompok memiliki masalah perundungan di sosial media yang pernah ada. Pilih salah satu aja case masalahnya, dibuat presentasi. Ceritakan apa yang terjadi, bagaimana penanganannya, bagaimana solusinya. Oke? Ya, silakan buat. Yo. Oke, buat ya, bagus ya. Nah, ini ya, ke kelompok ini. Oke, itu ke kelompok itu ya. Nah, ini kamu kesini aja ya. Oke. Nah, silakan kalian diskusi ya. Oke, silakan buka internet, buka handphone silakan, atau cari-cari di majalah atau koran yang emang sebagai literatur untuk kalian, data-data kalian untuk dibuat presentasinya nanti ya. Oke, gimana? Oke, sudah semua, silakan diskusi. Oke. Nah, baik, ya gitu ya. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Oh, ya. Itu ya, tolong diarahkan satu aja masalahnya ya. Oke. Oh, udah semua ketemu masalahnya? Oke, udah. Ya, silakan diketik. Sudah. Oke, sudah. Silakan dibuat presentasinya ya. Oke, ya. Silakan. Oke, ya nggak apa-apa. Yang penting terbaca ya PPT-nya. Ya lupa disiapkan nanti siapa yang presentasi, siapa yang nanti menulis pertanyaan. Oke, ya. Oke, sudah selesai membuat PowerPoint-nya? Sudah Pak, Oke, sudah semua ya. Sudah Pak. Oke, sudah. Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang waktunya presentasi ya. Silakan presentasi. Nah, nanti kalian tadi telah melakukan di salah satu kasusnya, juga kalian telah berkolaborasi di Google Slideshow untuk membuat PPT-nya. Silakan presentasi. Nanti untuk kelompok yang lain, silakan memberikan masukan atau solusi alternatif terkait masalah yang diangkat oleh teman-teman kelompok tersebut ya. Yang lain. Yuk, silakan kelompok 1 presentasi. Oke, bagus. Silakan ada yang bertanya. Oke, bagus pertanyaannya. Oke. Ya, kelompok 2. Oke, bagus. Ya, silakan ada yang bertanya kelompok yang lainnya. Oke, baik. Bagus tuh ya. Iya, bagus tuh. Oke, lanjut kelompok 3. Oke, ya. Kelompok ya. Oke. Wah, iya itu boleh. Ya, silakan. Oh, oke kelompok 4. Ya, lanjut presentasi. Ya, silakan dikomentari yang lain. Ada masukan masalahnya? Oke ya. Oke, semua sepakat ya bahwasannya cyberbullying itu bukan merupakan hal yang baik ya. Bahkan kita juga sebagai orang yang punya akun sosial media, usahakan memiliki etika sosial media. Nah, kesimpulannya adanya etika bersosial media perlu ditanamkan pada diri manusia, di kita semua. Diharapkan timbul rasa bertanggung jawab dan bijak dalam menggunakan jejaring sosial. Selain itu, apabila seseorang menggunakan sosial media dengan menerapkan etika yang baik, maka beragam informasi yang bijaksana dan baik akan bernilai baik ya. Oke, itu gitu kesimpulannya. Terima kasih. Jangan lupa nanti kalian cari-cari literatur yang lainnya terkait sosial media dan juga etikanya. Buka-buka tentang UU ITE agar kalian terhindar dari masalah hukum ketika bersosial media. Juga usahakan berkata yang bijak dan juga jangan melakukan hal-hal yang emang di luar di luar ke
di luar ya, yang menyeramkan itulah, yang di Kalau luar batas. nalar kita, yang terlalu bebas gitu ya. Oke, Baik, cukup Pak. sekian ya. Terima kasih semua telah berpartisipasi untuk belajar di kelas ini. Baik, Ya, Pak. semoga ya ilmunya bermanfaat. Amin. Silakan KM tutup eh, apa namanya materi kali apa pembelajaran kali ini. Silakan dengan Baik. baca doa. Jadi, Ya, silakan Ari. Baik. Yuk, silakan Ari. KM tuh Siapa? KM tuh Silakan. Ronald tuh KM tuh Aban tuh KM kayaknya tuh. RT, Pak. Oh, KM-nya berubah ya. M Alif Rido. Tadi ada itu. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Selesai. Ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak, anak-anak semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi Ayo, wabarakatuh. Ya, piket, sama-sama. Ya, ya, pulang. 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 Ya, pulang-pulang hujan. Hujan. Lapar. Aduh. Oke, baik. Wah, iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahri atas pre-teaching-nya. Walaupun tadi ada yang jawab sendiri. Kita sampai nggak nyimak. Saya juga sampai kaget loh, kok ada yang jawab ya. Tuh, maaf Pak. Iya, saya profesionalnya Ke luar biasa. belakang. Ini profesional sekali. Gak apa-apa. Jadi nanti di skip di videonya. Ya itu yang baju merah itu ya. Oi. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau memberikan tanggapan kepada Pak Fahri, silakan. Buat feedbacknya gimana? Ayo Pak Aban. Ya, silakan. Oke. Makasih Pak Adi. Ya, silakan. Untuk alur sepertinya udah sesuai ya Pak, sesuai sintaknya. Terus PowerPoint-nya juga menarik sekali Pak. Jadi bikin pencerahan kita udah kelayangan juga masih cerah ya Pak. Ya mungkin itu aja sih. Ya mudah-mudahan nanti di aksi nyatanya malahan lebih bagus gitu daripada di sini kan. Pasti sih, saya yakin sih sama Pak Ahmad ini pasti bagus di dunia nyatanya. Mungkin itu aja sih Amin. Pak Adi. Saya. Oke, baik. Mungkin yang lain ada lagi? Paling refleksi penilaian terhadap guru ya yang tertinggal tadi itu. Oh, yang mana tuh Pak? Yang bagian terakhir ya, yang Iya. untuk siswa ya? Oh. Iya, yang refleksi itu, baik guru, siswa maupun teman sejawat ya. Oh iya, lupa ya itu saya juga ya. Ya Oh, iya. itu beda kurikulum gitu ya. Iya. Itu mungkin nanti waktu pas lagi rencana aksi ya, jangan sampai lupa. Sebenarnya sih kalau untuk rencana evaluasi itu sebenarnya bisa diambil kapan aja, Pak. Waktu pas lagi anak lagi praktek pun kita bisa melakukan itu dengan menggunakan sistemnya itu pakai wawancara, Pak. Gitu. Kayak misalnya kita menanyakan, gimana pembelajaran sama saya hari ini? Menarik nggak gitu? Beda nggak sama yang lain? Nah, itu bisa sih dimasukkan. Soalnya kan untuk evaluasi ini sebenarnya bisa kita lakukan kapan aja. Mau di pertemuan pertama boleh, pertemuan kedua boleh. Jadi nggak setiap pertemuan pun nggak masalah gitu. Atau mungkin beda RPP, beda metode, beda model. Nah, itu bisa sebagai bahan evaluasi kita juga sih, Pak. Seperti itu. Oke. Gimana yang lain? Ada lagi? Sebelum ke sesi yang terakhir yang kita Oke, Pak. tunggu-tunggu ini. Ayo kita lanjut Pak. Tamu istimewa kita Pak. Sudah kita nantikan Pak. Tamu istimewa kita ini. Ditunggu. Ini yang terakhir ini. Ayo. Terakhir harus lebih oke nih. Kita tampilkan. Nggak bisa. Semangat. Ayo. Gimana?